Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala lin-nasi syu'uban wa qa'iban wa lita'arafu bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala fil kitabil karim. Surat An-Nahl 16, 15. Dan surat Al-Anbiya 21, 21 dan 22 ayatnya. Amit tahoda ilahatan minal ardi hum yunshirun. Maqalallahu ta'ala la qalallahu la tattakhidu ilahaini isnaini innama huwa ilahun wahidun wa iyaya farhabun. Ini yang ayat An-Nahl 16. Ayatnya ayat 15. Allahu la ilaha illa huwa la yasma'annakum illa yaumil qiyamati la raiba fihi wa man asaddaqa minallah hadisan. Ini surat An-Nisa ayat 87. Yang pertama, ataukah kamu jadikan Tuhan-Tuhan dari bumi mereka yang menghidupkannya, yang menghidupinya. Jadi apa-apa yang menghidupinya dirinya itu dipertuhankan. Ya, caranya macam-macam. Kita lihat kalau di Bali itu hasil panennya itu diperuntukkan pada Tuhannya. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan begitu. Aku tidak minta rezeki, kamu mengabdi aja kepadaku. Tapi dia mempertuhankan apa yang menghidupinya itu. Baik hasil panennya maupun hasil peternakannya. Misalnya di Solo membelai kebo, kepalanya digotong bersama-sama untuk sebagai tumbal apa namanya itu. Di pelosok negeri kita ini banyak hal-hal yang begitu itu. Dan anehnya yang berdoa berkomat kamit mulutnya itu kiai. Ya karena apa? Pulangnya disangoni itu. Ya, nah, ya masuk akal lah namanya. Memang mereka tidak tahu apa-apa memang. Bahwa itu adalah salah satu daripada pekerjaan syirik, ya tidak tahu itu. Bahkan kalau tahu itu ya tetap aja dijalankan karena syirik kok enak ya syirik itu. Daripada nggak syirik nggak dapat uang. Kalau syirik kan bisa dapat uang, malah tinggal. Jadi apa-apa yang menghidupannya itu dijadikan ilah, alihatan. Menjadikan ilah-ilah bermacam-macam penghidupan yang diilahkan itu. Hasil panennya, hasil melautnya, hasil tambaknya, hasil peternakannya. Bawa ke satu lapangan rame-rame di situ, pasang rame-rame di situ, yang nanasnya, yang padinya, yang apanya, berebut. Tapi setelah didoakan oleh
para kiai-kiai yang sudah disiapkan sangunya itu. Tuh. Ini melengkapi ya, melengkapi itu artinya ilah itu jangan dianggap tidak ada gitu loh. Nyata ilah itu sendiri. Dan ternyata itu tidak menjadi persoalan buat mereka. Gitu. Banyak kemungkinannya ya memang cuma saya yang mempermasalahkan. Atau yang mengajari saya dulu tentang tauhid. Tuh. Sampai-sampai Allah ini mengatakan dari sudah tidak telatennya sebetulnya barangkali. La tattakhidu ilahaini isnaini. Ilahaini ini sudah dua. Tambah isnaini lagi. Dua lagi. Jadi banyak ini. Innama huwa ilahun wahidun. Sesungguhnya hanya dialah ilah yang satu. Ilah yang esa. Wahidun. Satu ya jangan dicampur-campur sudah. Yang satu itu ikut aja apa yang dilarang oleh yang satu itu, apa yang diperintah oleh yang satu itu. Jangan dicampur-campur dengan kitab-kitab yang lain. Fa iya ya farhabun. Maka hanya kepadaku kamu harus mendekat-dekat. Farhabun rohib, dekat. Wa iya ya farhabun. Maka hendaknya kamu mendekat kepadaku, dekat. Bahkan Allah mengatakan laqad insana na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa aqrabu ilaihi min hablil warid sampai mengatakan lebih dekat daripada urat lehermu. Itu dengan maksud supaya menjauhilah gitu loh. Dari mempertuhan hal-hal yang lain, istilah inilah. Yang ilaha inilah. Menjauhlah dari situ. Ya memang ini berat sih. Orang kadang-kadang kita sendiri ya kok ingin menjadi Tuhan. Jadi harus mulai dari diri kita sendiri. Ibda binafsi kata Rasulullah. Mulai dari kita sendiri. Menolak ilah ini bermacam-macam ilah. Yang sudah dikerjakan oleh manusia Islam di Indonesia ini. Secara beramai-ramai. Dan paling banyak bahkan. Dan dengan itu dia bangga. Dan yang lain salah. Maka hanya kepadakulah kamu mendekat. Mendekat-dekat. Kita mendekat kepada Allah itu mendekat kepada Al-Quran. Akrab kita dengan Al-Quran. Mendekat. Memang usaha untuk menjauhkan kita dari Al-Quran itu banyak. Ya pekerjaan, ya perdagangan, ya itu bisa menjauhkan kita dari Al-Quran. Pertanian apalagi, yang sehari-harian kerja di sawah, pulang capek tidur, malam masih harus TikTok. Yang TikToknya itu adalah persahabatan, rame-rame, senang-senang. Keesokan harinya harus ke sawah lagi. Keesokan harinya harus dagang lagi. Keesokan harinya harus ke kantor lagi. Banyak hal yang harus kita tahu. Dan kita menjaga.
Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia. Sungguhnya Dia akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat. Ini yang surat An-Nisa 4 ayat 87. Tidak ada keraguan di dalamnya. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Benar perkataannya ini diwakili oleh hadis. Tidak ada hadis yang lebih benar daripada hadis yang dari Allah, yaitu ayat-ayat Al-Quran ini. Jadi kalau saya tidak membawakan hadis apapun dari Rasulullah, karena saya merasakan bahwa semua ayat-ayat ini merupakan hadis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu Rasul. Itu sebabnya sederhana sekali ketika Siti Aisyah ditanyakan bagaimana hidupnya Rasulullah, akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Itu sederhana sekali, tapi sangat dalam sekali itu. Aduh, berat itu. Jangan cuma ngomong kayak gitu, itu intinya Masya Allah pekerjaannya. Nah, sederhana jawabannya. Karena orang Barat itu ada yang masuk Islam kemudian dia meneliti tentang kehidupan Muhammad, kemudian tercetus dari mulutnya ketika dia sudah masuk Islam. Muhammad is the living Al-Quran. Muhammad itu adalah Al-Quran hidup. Oh, coba itu. Bukan lagi mendekat dia. Sudah menjadi satu dia dengan Al-Quran. Kita ini akan mendekat saja susah kita ini. Di sini saya perlu menghimbau kepada diri saya sendiri khususnya. Jangan cuma Amirku ngomong tok, jangan cuma ngomong aja itu si Amir. Apakah dia melakukan apa yang dia katakan? Hasilnya apa? Nah, di situ perlu dipertanyakan. Kalau saya sih selalu mempertanyakan. Paling tidak saya bertanya sesudah sholat tahajud. Pernah mengkaji ayat apa kamu sudah? Saya pertanyakan kepada diri saya. Karena kalau tidak saya pertanyakan, bisa tidak, bisa biasa-biasa saja, seakan-akan tidak ada apa-apa, tidak mengkaji Al-Quran. Mengkaji Al-Quran satu ayat saja dalam sehari lah. Di seumur saya yang sudah 80 tahun, sehari mengkaji atau mentadabburkan Al-Quran satu ayat saja, apalagi yang berkenaan dengan dirinya, berkenaan dengan keadaan situasi keluarganya, keadaan di seluruh dunia ini, satu ayat saja tahu gitu loh. Itu yang saya maksud, saya pertanyakan kepada diri saya sendiri. Ya kalau orang melihat saya barangkali akan mengatakan, iya Amir kano gawe nyawa dewe. Nah, iya kalau Amir, tidak ada kerjanya, sudah tua bangka. Nah kita ini masih muda, masih memerlukan banyak hal. Wah itu yang saya sesalkan. Saya cuma mengajak satu hari itu satu ayat saja kok. Enggak Al-Quran semuanya, enggak. Mengajak satu hari satu ayat saja. Untuk dipertanyakan, untuk dimusyawarahkan, untuk mencari jalan keluarnya, untuk mencari bagaimana cara pengamalannya. Itu. Satu ayat sajalah. Enggak memaksa satu Al-Quran, enggak. Apa? Enggak sampai ke sana saya. Jadi mohon maaf apabila seakan-akan gitu. Saya mengajak Anda semua itu untuk selalu Al-Quranis. Selalu Al-Quranis ya.
Kalau Al-Quran sih ya. Cuma setiap hari satu surat. Waduh. Aduh, sudah satu ayat saja sudah keringingin kabeh. Itu saya tahu, itu sebabnya saya tidak akan memaksa-maksa orang. Sebab saya ngalami itu. Masa saya sudah umur 80 tahun. Surat Al-Baqarah itu sesudah surat Al-Fatihah. Lebih banyak yang tidak tahu saya di surat Al-Baqarah. Padahal surat Al-Baqarah itu banyak sumber-sumber hukum di surat Al-Baqarah itu. Kaya dia terhadap sumber-sumber hukum. Mulai dari syahadat sampai kepada haji, lengkap di situ. Saya yang sudah umur 80 tahun, surat Al-Baqarah itu saja yang notabene hanya 280, yaitu banyak yang tidak tahu daripada yang tahu. Bahkan yang hafal sedikit. Itu pun yang saya ambil yang penting-penting untuk saya. Ya ayuhan nas, kulu mimman fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Inama ya'murukum bisyu'i wal fahsya wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Hai manusia, konsumsilah yang ada di bumi ini. Kulu mimman fil ardi halalan thayyiban, yang halal dan yang baik. Baik, ada halal tidak baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Nah, ini sini. Saya mencoba mengkaji. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Kalau kita mengatakan langkah-langkah, itu kan jaraknya tipis sekali itu. Langkah itu. Program-program setan itu dengan langkah-langkah yang strategis. Karena dia itu musuh yang nyata bagi kamu ini, ya Allah. Yang nyata, musuh yang nyata bagi kamu. Nyatanya ya apa? Apabila sudah mengajak dia kepada su' wal fahsya, itu artinya ya bukan satu kejelekan dan kekejian, itu artinya kamu sudah melangkah itu. Dan yang paling sederhana sekali, wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun, kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui, itu sudah mengikuti langkah setan. Mengikuti langkah musuh kita itu. Dan itu nyata. Surat Al-Baqarah. Saya pernah misalnya kagum kepada seseorang. Misalnya pernah saya kagum kepada Tae Gyoksin. Orangnya jelek sebetulnya, perempuan Cina Islam. Waduh, cakep dia cara menerangkannya tentang Al-Quran. Saya kagum. Dan saya berusaha untuk bisa menjumpai dia lewat PT. Dan saya ketemu. Ternyata setelah saya tahu penghidupannya, aduh, saya kecewa terhadap diri saya sendiri. Kagum belum tahu tuh kamu kan. Itu saya kecewa kepada diri saya sendiri. Padahal saya berusaha mencari cara bagaimana bisa ketemu dengan Tae Gyoksin itu. Ketika itu Tuhan saya ya Tae Gyoksin.
pada kenyataannya cuma 2 hari saya ketemu dia, saya melihatnya, aduh, sudah tidak ada kesesuaian lagi dengan apa yang dia bicarakan, dengan yang dia dakwahkan dan lain sebagainya itu. Ya daripada kiai, hebatan dialah menurut saya. Dan bagaimana dia memang disiksa, kata adiknya, memang disiksa itu sama papa dan mamanya karena masuk Islam itu. Katanya begitu. Itu sekilas ilah-ilah yang pernah saya alami dan apa yang di dalam Al-Quran. Jadi mari kita bersama-sama. Jangan bosan-bosannya mengkaji setiap ayat di dalam Al-Quran itu. Kalau ada di antara kalian ini yang saya ingin menerangkan tentang ilah di ayat yang lain, tidak sepenuhnya saya 101 ayat itu loh. Itu baru beberapa ayat yang saya ini. Dan itu yang ada kaitan eratnya dengan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Tentu banyak itu ilah-ilah itu. Sebab itu untuk menjelaskan kedudukan Allah gitu. Kalau tidak dijelaskan dengan nyata dan jelas, kedudukan Allah menjadi kabur, menjadi semu, menjadi samar-samar karena ilah itu sendiri. Saya mohon kepada saudara-saudara agar kembali meneliti tentang ilah-ilah itu sendiri dan bagaimana apa ilah itu pertama kali manusia diperkenalkan masuk Islam itu dengan syahadat. Di situ tercantumlah ilah dan Allah, tercantumlah Muhammad dengan Rasulullah. Di situ. Itu ini ilah. Sebetulnya harusnya dimulai dari syahadat. Jadi ada perkataan, berapa perkataan di dalam syahadat itu. Syahadat. An, la, ilah, Allah, Muhammad, Rasulullah, risalah Allah. Itu perlu juga dibahas. Kalau Anda yang Anda bisa menyampaikan, sampaikanlah. Supaya saya ini tidak ragu-ragu bahwa Anda itu betul-betul tahu tentang syahadat. Di mana kedudukan ilah itu di syahadat. Nah, itu kan perlu dibicarakan. Menurut saya begitu ya. Jadi pada dasarnya kegagalan Islam ini justru di syahadat. Syahadatnya tidak selesai, cuma di mulut saja syahadat itu. Tidak berkembang di akal pikirannya dan hatinya, bahkan di fitrahnya tidak ada sama sekali. Maka itu kalimat 2 syahadat itu perlu dipertegas kepada diri kita masing-masing. Supaya tidak goyang lagi. Yang mana yang ilah, yang mana yang Allah, yang mana Muhammad, yang mana risalah, yang mana Allah. Itu Rasul membawa misi itu. Dan kalimat Islam itu pertama itu adalah syahadat. Kita masuk Islam harus bersyahadat. Banyak saya dikecewakan dan saya hadir di tempat itu. Ada orang Kristen masuk Islam, ada upacara di masjid, dipimpin oleh seorang ulama, kemudian bacalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Kalau orangnya itu kaya, datang makanan-makanan kemudian tuh, kemudian ya meninggalkan uang di situ. Ya itu yang sering saya lihat. Bukan saya memfitnah ini karena saya hadir. Jadi dimasukkan kepada Islam itu dengan upacara-upacara seremonial yang tidak ada di zaman Rasulullah begitu itu.
Nggak pernah saya baca hadisnya, nggak pernah saya apanya saja nggak pernah saya tahu itu upacara-upacara mengislamkan orang di masjid dilanggar di satu restoran bahkan itu nggak ada upacara-upacara seperti itu tuh, masya Allah. Jadi eh, sampai buat saya menjijikkan anunya. Kok begitu serakah sih gitu loh anunya. Saya itu yang mungkin saya yang salah ya, tetapi saya kok melihat Islam secara batiniah ini masa sih begitu? Saya mencoba mencari di hadis-hadis itu apa bagaimana sih upacaranya orang masuk Islam ya? Ya Rasulullah saya dari dusun. Sekarang saya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan. Saya kan tidak akan mengurangi ucapan itu dan saya hanya mengerjakan sholat dan saya tidak akan mengurangi sholat itu. Ulang dia. Kalau dia benar apa yang dia katakan masuk surga dia kata Rasulullah. Kalau benar apa yang dia katakan itu ya sederhana enggak sampai begini dulu ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.